Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 170, Pertempuran Kota Kekaisaran 2. Chen Bailu menunjukkan ekspresi jelek saat dia berhadapan langsung dengan Xie Putih di atas panggung. Ia tidak menyangka akan memperoleh jackpot di ronde pertama, tetapi ia tidak mau menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Cahaya hijau lembut yang cemerlang berkelap-kelip keluar dari tubuh Chen Bailu, lalu di belakangnya muncul seekor ular hijau raksasa. Ular hijau raksasa ini memiliki tubuh bundar yang tebal, namun yang paling aneh adalah sepasang sayap di punggungnya. Itu adalah jenis roh bela diri ular varian yang disebut ular bunga bersayap dua. Di atas kepala ular itu tumbuh mahkota merah cerah berbentuk bunga. Jiwa Chen Bailu berubah seketika setelah memanggil roh bela dirinya dalam semburan cahaya hijau yang menyilaukan. Dua sayap hijau panjang muncul dari punggungnya dan tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Dengan kepakan sayap, ia mendekati Xie Putih sebelum seseorang sempat berkedip. Sementara orang-orang mengamati pertarungan itu dengan seksama, mereka dapat melihat bahwa mata Chen Bailu bersinar merah saat ia menyerang dada Xie Putih dengan sebuah pukulan. Tinjunya bersiul di udara, menusuk ke arah Xie Putih sementara energinya berfluktuasi hebat dan disertai dengan kabut hijau aneh yang keluar. Serangan Chen Bailu datang begitu cepat dan tiba-tiba hingga mengejutkan mereka yang berada di bawah panggung. Menyaksikan Xie Putih hendak dipukul oleh Chen Bailu, banyak penonton yang jantungnya berdebar kencang karena gugup. Tetapi, tepat pada saat itu, sosok Xie Putih menghilang dari pandangan, tepat di depan Chen Bailu. Menyadari tinjunya terjatuh di udara kosong, Chen Bailu membeku. Kecepatan seranganmu terlalu lambat. Suara sinis dingin terdengar di belakang Chen Bailu, sangat mengejutkannya. Tepat saat dia hendak berbalik, sebuah serangan telapak tangan yang mengerikan menghantam punggungnya, menyebarkan suhu yang membakar mulai dari punggungnya dan dengan sengaja bergerak ke seluruh tubuhnya seolah-olah ingin memanggang semua organ dalamnya. Merintih kesakitan, Chen Bailu terlempar dari panggung. Orang-orang di bawah panggung melihat api merah menari-nari di setiap inci tubuh Chen Bailu ketika ia mendarat di lantai persegi, membakar setiap helai jubahnya menjadi abu. Jeritan memilukan keluar dari tenggorokan Chen Bailu saat dia berguling-guling di lantai. Adegan itu membuat para jenius di bawah panggung menjadi pucat pasi. Termasuk Yang Gang yang saat ini memasang ekspresi muram karena ia dengan sombongnya mengklaim akan mengalahkan Xie Putih belum lama ini. Pada saat ini, beberapa pengawal Kekaisaran Duanren menyerbu ke depan dan menuangkan seember es ke arah Chen Bailu, tetapi hal itu tampaknya malah menyulut api merah yang melahap tubuhnya, membuatnya terbakar lebih hebat. Beberapa saat kemudian, bau daging hangus memenuhi udara, meningkatkan rasa takut dalam diri setiap penonton jenius. Huang Xiaolong tetap tenang. Namun, Cuili yang duduk di sebelahnya berkata, aku tidak menyangka Xie Putih akan begitu buas dan kejam. Jika aku bertemu dengannya, apakah aku juga akan berubah menjadi babi panggang karena api Phoenix-nya? Dia bahkan menunjukkan ekspresi ketakutan saat dia selesai berbicara, kedua tangannya menepuk-nepuk dadanya yang montok dengan berlebihan. Dengan gerakan menepuknya yang konstan, dua puncak yang bangga ditekan ke bawah, meregangkan kain pakaiannya ke bawah, dengan jelas menunjukkan garis bawah dua payudara besar dan bulat. Payudaranya sungguh indah. Suara keras air liur yang ditelan terdengar dari para jenius yang ikut berpartisipasi di dekatnya. Buas. Dipanggang seperti babi. Mengambil kata kunci Cuili, Huang Xiaolong diam-diam menggelengkan kepalanya. Namun, dia tetap waspada. Cuili ini mungkin tampak mudah tertipu dengan senyumnya yang manis dan menawan yang menyerupai bidadari, tetapi dia yakin kekuatannya sama sekali tidak kurang. Paling tidak, dia tidak semanis yang dia proyeksikan di permukaan, dia adalah wanita yang kuat. Adik kecil Xiaolong, jika aku bertemu denganmu di panggung, kau harus tahu untuk mengasihani kaum yang lebih lemah. Kau harus bersikap lembut padaku, oh gelombang. Nada bicara Cuili tiba-tiba berubah, memohon dengan suara yang paling lembut. Matanya yang berbinar menggemakan sentimen yang sama saat menatap Huang Xiaolong, terutama saat dia mengucapkan kata-kata, bersikaplah lembut. Suara heboh menelan ludah pun terdengar lagi. Adik laki-laki. Huang Xiaolong menatap Cuili, wanita ini, membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal. Terus terang, Huang Xiaolong mulai kesal padanya. Tetapi dia tidak dapat mengerti mengapa tiba-tiba ada minat terhadapnya. Apakah hanya karena ia berada di puncak prajurit Ordo ke-10 akhir pada usia 17 tahun? Begitu berada di atas panggung, di mataku, semuanya adalah lawanku. Huang Xiaolong mengalihkan pandangan, memberikan jawaban acuh tak acuh. Senyum manis di wajah Cuili tidak goyah, dan malah semakin dalam, adik Xiaolong, wanita seperti apa yang kamu suka? Tipe yang lembut dan ramah, atau tipe yang imut dan ceria? Huang Xiaolong mengerutkan kening. Dia tidak menjawab atau berbicara, sama sekali mengabaikan wanita itu. Saat itu, ronde pertama pertarungan berakhir. Xie Putih perlahan turun dari panggung, kembali ke tempat yang sama dan duduk.
Setelah pertandingan putaran pertama selesai, putaran kedua dimulai dengan orang-orang yang bernomor 11 hingga 20. Babak demi babak dimulai dan berakhir, dan segera tiba giliran Huang Xiaolong. Nomor 61 hingga 70 harus bertarung di atas panggung. Huang Xiaolong berdiri dari tempat duduknya dan berjalan perlahan ke panggung nomor 2. Berdiri di hadapan Huang Xiaolong adalah seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Kulitnya sangat gelap dan tubuhnya sedang, dan setengah kepala lebih pendek dibandingkan dengan tinggi Huang Xiaolong yang 5 kaki 9 inci. Kerajaan Moer, Baizhou. Orang ini adalah lawan pertama Huang Xiaolong. Mungkin karena pengaruh Cuili, tetapi mayoritas para jenius di bawah panggung sedang menonton panggung tempat Huang Xiaolong berada. Matanya tidak beralih dari sosok Huang Xiaolong. Setelah mengetahui Huang Xiaolong berhasil mencapai puncak tahap akhir Orde ke-10 di usia 17 tahun, ketertarikan dan keingintahuannya terhadap Huang Xiaolong melebihi Xie Putih. Perasaannya mengatakan bahwa si kecil tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Baizhou ini adalah ahli Xiantian Orde pertama, menurut pendapatku, Huang Xiaolong akan tersingkir di babak pertama. Semangat bela diri Huang Xiaolong ini adalah kelas 12 teratas, naga hitam ilahi. Hei, jika itu benar, maka dia adalah orang pertama dalam sejarah yang memiliki semangat bela diri bakat luar biasa yang akan tersingkir di babak pertama, gagal memasuki Institut Duan Ren. Para jenius dari berbagai kerajaan mulai mengejek dan mencemooh Huang Xiaolong. Mendengar hinaan ini, alis Cuili yang halus sedikit berkerut saat dia melotot tajam ke arah para jenius yang mengucapkan kata-kata mengejek. Akibatnya, para jenius itu begitu takut sehingga mereka segera merendahkan suara mereka. Di panggung pertempuran, Baizhou berdiri dengan kedua tangan terkatup di belakang punggungnya. Melihat Huang Xiaolong, Baizhou menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, aku tidak menyangka bahwa lawan pertamaku adalah kamu. Kamu adalah Huang Xiaolong itu, kan? Panggil jiwa bela dirimu yang sangat berbakat, naga hitam ilahi, dan mungkin setelah mengubah jiwamu, kamu akan memenuhi syarat untuk menerima satu serangan dariku. Seorang ahli alam Xiantian benar-benar berbeda dibandingkan dengan seorang pejuang alam Hautian, ada tembok yang tidak dapat diatasi. Terlepas dari kenyataan bahwa ia memiliki bakat bela diri yang luar biasa, di mata Baizhou, Huang Xiaolong tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Huang Xiaolong tetap tenang, tidak ada sedikit pun amarah yang terdengar dalam suaranya saat dia berkata, terhadapmu, itu tidak diperlukan. Baizhou tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, karena kau tidak menghargai kesempatan yang kuberikan padamu, aku tidak akan berbelas kasihan. Setelah selesai mengatakan itu, Baizhou tidak memanggil roh bela dirinya, tetapi malah melangkah maju dengan ringan dan seluruh tubuhnya tampak melayang ke arah Huang Xiaolong. Ini adalah keterampilan pertempuran tingkat menengah, langkah mengejar angin. Keterampilan langkah angin mengejar ini telah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana Baizhou tahu keterampilan itu? Menurut rumor, langkah mengejar angin sangat aneh, dan pola serangannya tidak dapat diprediksi. Hampir mustahil untuk bertahan, dan tidak banyak orang yang dapat mematahkan keterampilan ini. Di bawah panggung, suara terkesiap kaget dan seru terdengar. Jantung Cuili menegang entah kenapa. Sebuah cahaya berkelebat di mata Xie Putih saat ia melihat Baizhou menampilkan langkah mengejar angin, sedangkan Yang Gang mencibir. Ia menantikan bagaimana Huang Xiaolong akan menerima serangan dari Baizhou. Dalam sekejap mata, Baizhou telah tiba di depan Huang Xiaolong. Telapak tangan yang menghancurkan es. Cahaya kejam bersinar dan berkelebat cepat di mata Baizhou saat kedua telapak tangannya diarahkan untuk menyerang dada Huang Xiaolong. Dia ingin Huang Xiaolong dikalahkan dengan menyedihkan dalam satu gerakan. Berpikir bahwa dia bisa membuat orang di depannya yang memiliki 12 roh bela diri kelas atas kalah, kegembiraan mengalir melalui nadinya. Akhirnya, jejak telapak tangan Baizhou menghantam dada Huang Xiaolong. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar di panggung.